guys, welcome to talk show Seal It Circle Julid. Gimana nih kabarnya kalian semua yang di studio maupun di rumah? Pastinya baik dong. Nah, kali ini aku Aulia yang akan nemenin kalian pada episode ketiga kali ini. Di episode ketiga kali ini, kita bakal kedatangan tamu dari bidang seni ini guys. Udah cantik, pandai main teater lagi. Nah, jangan lama-lama lagi. Pastinya semua pada penasaran kan? Yuk kita sambut bintang tamu kita yang satu ini. Wah, ini dia guys yang kita tunggu-tunggu. Boleh dong sapa dulu penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Dan sekalian juga ini kakak kenalin diri kakak ke penonton, soalnya udah pada gak sabar nih pingin tahu dan tanya-tanya ke kakak tentang seputaran olahraga. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aulia Tanjung. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Wah, udah pada tahu dong sekarang nama kakak ini siapa? Ternyata kakak ini tuh masih sekolah kelas 3 SMK ya guys. Tapi dia hebat loh guys, bisa membantu waktunya untuk latihan di bidang seni teater. Pasti masih pada penasaran dong kakak ini latihan kesehariannya itu gimana tentang teater. Jangan kemana-mana. Tetap di talk show kesayangan kita yang satu ini ya. Mati kalian rata sampai main mampus. Apa sih? Itu kakinya, sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Takut banyak. Ya emangnya nggak tahu ya di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti bisa kena sanksi loh. Gara-gara kau mati nih kan? Boleh. Dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang tidak patut untuk dicontoh. Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh. Hai guys, masih bersama kami di program acara Seal It Circle Julid. Jadi gimana nih kak, kita bakal ngejawab rasa penasaran pada para penonton. Latihan apa aja sih kak yang kakak lakuin sehari-hari? Boleh dong kak, ceritain gimana asal mulanya kakak bisa bergabung dalam seni teater. Oh iya, untuk pertama kalinya aku gabung di Sanggar Teater itu pas aku masuk kelas 1 SMK. Ada seni lainnya kayak seni pertunjukan, ada seni musik, ada seni puisi, bahkan musikalisasi juga masuk di situ. Dia hanya nggak sekedar teater doang. Jadi kayak aku berminat untuk mengasah bakat di situ. Lagi pula juga aku juga agak suka drama sedikit ya. Jadi kayak ngelihat ada peluangnya, ya it's okay gitu. Kak, kakak bosen nggak selama latihan teater? Ya kalau namanya bosen sih pasti ada ya bosennya. Ya cuman kembali lagi sama diri kita sendiri. Kalau kita emangnya niat pasti itu akan terjadi gitu aja gitu. Lagi pula di teater itu gak bosen-bosen banget, serius. Teater itu asik, coba deh gabung. Boleh dong kak ceritain gimana asal mulanya kakak bisa bergabung dalam seni teater sampai saat ini? Itu pertama kalinya aku mulainya itu ya itu tadi memang akunya berniat mau masuk ke situ. Habis itu ditambah di situ circle pertemanannya itu asik banget sumpah. Iya serius. Gimana ya bilangnya? Soalnya kayak di situ kekeluargaannya itu dapat. Feel-nya itu kita dapat banget. Kalau kita ada problem, kita itu nggak harus mendem sendiri. Kita itu bisa kayak cerita sama mereka di situ. Terus latihannya itu ya emang asik gitu, nggak ngebosenin juga. Iya kak. Peran apa aja kak yang udah pernah
yang udah kakak pernah ambil dalam seni teater. Terus juga gimana perasaan kakak memerankan peran itu? Sejauh ini perannya kemarin sempat beberapa waktu yang lalu ada pertunjukan teater drama dan aku dapat drama yang judulnya Kopi Susu. Nah, di situ aku jadi pembantunya sih. Nah, di situ aku dapat karakter yang memang jadi pembantu yang sedikit centil dan agak heboh ya gitu. Tapi menurut aku sih itu asik sih. Karena kayak kita tuh tertantang untuk ngebuka sifat atau sikap kita di situ gitu. Nah, pasti ada dong idola kakak dari seni teater. Coba kak sebutkan gitu. Idola sih ada ya pasti. Cuman aku kurang tahu tuh namanya siapa tuh. Tapi emang menurut aku kakak ini emang bagus banget. Nah, dia juga dari LKK Unimed. Serius. Ya udahlah kak, kita bakal ada kejutan nih buat kakak dan penonton. Karena kita bakalan ada game seputar teater ini. Jangan kemana-mana, tetap di Seal It Circle Julid. Jangan gitu. Cuma ada tong sampah. Kenapa? Mau kau botolkan botolnya? Bukan gitu. Percuma banyak tong sampah di sekolah kalau masih buang sampah sembarangan. Ini aku kasih tahu cara buang sampah di kedua. Ini tempat sampah tuh sampah plastik. Teman-teman, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak baik. Sekarang, marilah kita buang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah sebagian dari Halo guys, balik lagi di Seal It Circle Julid. Masih bersama bintang tamu kita yang cantik nih. Nah, tiba saatnya di sesi game Real or Fake membahas seputar teater ini guys. Jangan lama-lama, kita langsung aja main ke gamesnya yuk. Nah nih kak, Real or Fake kakak pernah nggak sih suka sama seseorang yang di teater? Sorry tadi apa ulang coba? Real or Fake, kakak suka sama seseorang yang ada di ekskul teater kita. Oh, jawab nggak ya? Jawab nggak ya? Jawab dong kak. Fake, belum ada Real sih. or Fake? Oh ini kak. Ini kak. Satu aja sih ya kak, satu aja ya. Oh, oke. Fake, Fake. ya fake. Serius nih kak fake? Iya, Nggak ada satu sama sekali nggak ada apa yang itu kawan yang kakak suka gitu? nggak ada yang menarik sih menurut aku. Nggak ada ya kak? Iya, cuman cocok dijadiin teman. Cuman cocok dijadiin Iya. temen. Oh gitu ya kak, kirain ada gitu kan. Nggak ada sih. Biasanya kan perempuan tuh suka gitu sama seseorang yang di dalam teater itu kan. Apalagi sama yang menarik-menarik gitu. Ini Iya rupanya sih. nggak ada. Semuanya menarik, cuman kan orang punya tipe kal masing-masing gitu. Jadi belum. Iya kak, ini ada lagi nih kak. Real or fake, kakak semenjak masuk teater itu ada rasa nggak suka gitu sama seseorang, Oh, rasa nggak suka. Real, ya. siapa dong kak? Kasih tahu. Bukan ke anggota teaternya sih, cuman kayak jadi lebih ngebuka ekspresi gitu. Kayak
Jadi lebih bisa ketahuan kita itu suka atau enggaknya sama orang itu gimana gitu. Kakak nggak suka sama dia itu karena apa? Banyak hal maybe. Contohnya kan kita nih be yourself gitu kan, jadi diri kita sendiri. Kan kadang-kadang ada yang enggak selalunya sama dengan apa yang kita suka dari sifat, tingkah, mungkin penampilan juga bisa gitu. Oh iya kak. Gini ya kak, real or fake kakak apa tuh kayak mana ya kak? Kalau misalkan lah ada seseorang yang menjatuhkan kakak di teater, kakak tuh dendam atau enggak sama dia? Fake. Fake. Jadi kakak orangnya baik hati lah. Ya. Enggak baik hati juga, cuman kalau dibilang dendam ya enggak. Tapi ya udah disimpan aja rasa nggak sukanya itu, jangan terlalu dinampakkan kali. Oh gitu ya kak. Ya udah gini, real or fake kakak, kakak pernah nggak sih berantem sama seseorang yang di teater itu? Oh, real. Pernah. Pernah? Pernah. Sama Pernah. siapa kak? Cuman nggak berantem yang nggak heboh gitu, nggak. Cuman kayak adu mulut Cuman aja bercanda gitu ya? Iya, gitu. Ya. Oh gitu ya kak. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Iya. Ya udahlah kak. Real or fake kakak? Kayak mana ya pak? Saya juga bingung loh kak. Real or fake kakak? Kakak pernah jatuh main di panggung? Oh, itu real ya. Karena kan kita juga kalau sebuah penampilan itu kan nggak mungkin nggak ada jatuh bangunnya juga. Pasti pas latihan juga ada lah namanya jatuh gitu, pasti ada gitu. Ya udah. Real or fake kakak pernah nggak sih kayak mana gitu? Real or fake pernah nggak sih ya kak nggak pede gitu, nggak percaya diri pas kakak menampilkan sesuatu? Ya, pernah. Itu gimana kak cara biar nggak ini nggak pede, biar percaya diri gitu? Maksudnya jadi pede gitu, Ya, biar jadi percaya pede, diri ya. gitu. Jadi diri sendiri aja sih menurut aku. Karena yang tahu kita itu diri kita sendiri gitu. Jangan pernah dengar ucapan orang lain, karena mereka nggak tahu ke depannya kita itu gimana, mereka nggak tahu proses kita latihan itu gimana. Jadi biar siapa aja. Ya, spill dong kak caranya tuh kayak mana? Biar agak lebih enak mainkan di panggung. Sebenarnya teater ini juga kan drama. Kita melakukan kegiatan yang kita lakukan di kegiatan yang kita lakukan sehari-hari juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nampil, anggaplah kita itu melakukan kegiatan yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan selalu, always gitu. Contohnya misalkan kayak drama kemarin kan, jadi pembantu. Lah ya udah, jadi pembantu aja gitu. Gimana tugasnya pembantu gitu. Kakak tuh pas disuruh jadi pembantu tuh di peran itu, kakak gimana rasanya? Deg-degan, terkejut gitu atau gimana? Terkejut sih, terkejut karena dapat peran yang kayak gitu, kayak wow gitu, tertantang sih buat meraninnya juga gitu. Kakak udah berapa tahun di teater? Dari awal masuk sekolah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke. Jadi kalau misalkan kakak latihan tuh biasanya pulang jam berapa? Oh, tergantung. Kalau misalkan kaminya latihan rutin,
ya jam-jam setengah 6 juga udah pulang, kecuali misalkan ada perlombaan gitu kan. Ya kami harus memaksimalkan latihan kami gitu. Kadang-kadang juga agak telat jam pulang juga gitu. Jadi kakak pernah kena marah nggak sih kalau misalkan pulang malam kali gitu sama orang tua? Selalu. Ya namanya juga orang tua kan. Anak perempuannya di luar malam-malam siapa juga yang nggak marah coba gitu. Cuman dikasih pengertian lagi gitu. Real or fake, orang tua kak pernah nggak gitu nggak setuju sama kakak masuk teater ini? Real. Real? Iya. Oh, alasannya kak? Karena menurut mereka kan buat apa sih berteater gitu, buat apa sih teater itu gitu. Karena mereka nggak tahu gitu apa aja yang di dalam teater gitu. Habis itu juga kendalanya pulang-pulang malam, tapi lebih dikasih pengertian aja sih ke orang tua, apa yang diperbuat, apa yang dilakuin, itu juga ada bimbingannya dari gurunya langsung gitu. Jadi ada kalau masalah keamanan ya aman pasti gitu. Oh, ini kak, sakit hati nggak sih kak kalau orang tua kakak nggak setuju? Sakit hati sih ya enggak, ya biasa aja gitu. Karena yang mereka omongin itu bener juga, jadi nggak sakit hati, cuman ya agak sedikit kecewa lah. Namanya juga anak-anak kan nggak didukung sama apa yang dilakukan kegiatannya, paling itu kan positif gitu. Jadi kakak selama itu pengen melanjuti atau enggak? Ya lanjut dong, buktinya sampai sekarang lanjut. Bagus lah kak. Kakak pernah nggak sih dapat penghargaan atau gimana? Oh, penghargaan kalau misalkan individu belum, cuman kalau bersama banyak ya gitu. Penghargaan bersamanya banyak. Orang tua kakak pernah nggak nonton kakak main drama? Pernah. Kakak main drama di mana aja kak? Oh, tergantung tempatnya juga di mana. Tergantung ya kak. Biasanya itu nama tempatnya itu apa kak? Nama tempat apanya dulu nih? Nama tempat mainnya? Tempat nampilnya. Seperti Kami taman biasanya nampil di taman budaya atau enggak di sekolah, atau ini juga ada mau penampilan di kuliah di Unimed, di situ juga sih mau nampil. Unimed, main Iya. apa kak? Oh, kali ini kami dapat bagian musikalisasi puisi sama pidato. Lagi ikut lomba juga sih. Itu yang mainkan perannya anak kelas berapa? Untuk musikalisasi sendiri dia digabung ya dari kelas 1, 2, dan 3 ada. Dan untuk pidato itu individual, dan juga untuk pidato juga aku ikut ambil andil. Kakak ikut? Iya, Kakak ikut bagian apa? pidato. Pidatonya? Iya. Oh. Oke guys, sekian dulu gamesnya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Seal It. Karena di segmen selanjutnya bakal ada tips dan motivasi dari kakak cantik ini guys. Pantesan suka sana sini. Ternyata bintangnya ini. Daripada bintang yang ini, lebih bagus bintang yang ini. Wah, Nexstar Brownies. Kalau dia cuma bisa nyakiti hati, tapi kalau Nexstar paling bisa nyenengin hati.
guys, balik lagi di Circle Julid. Di segmen ini adalah segmen yang paling kita tunggu-tunggu guys, yaitu kita bakal dengerin tips dan motivasi dari bintang tamu kita ini guys. Kalau boleh tahu, kakak nih ikut ekskul atau latihan khusus di luar ini kak untuk memperdalam ilmu teater ya? Oh, untuk di luar sih enggak ya, soalnya juga padat juga kesibukan kan, ditambah lagi sekolah gitu. Jadi terganggu lah ya kak waktunya. Enggak terganggu sih, tergantung kita juga ngebagi waktu dengan porsinya masing-masing gitu. Biasanya itu kalau kakak sibuk, jadi waktu kakak terbuang gitu aja lah, yang lainnya gitu. Enggak, kita bisa kalau aku sih ngisi kegiatan dengan baca buku. Aku juga lumayan suka baca buku. Aku juga suka jalan-jalan dan ngebantu orang tua juga. Kakak suka baca buku apa? Aku biasanya lebih suka baca buku novel. Novel apa kak judulnya? Judulnya. Genrenya aja ya. Iya genrenya Lebih boleh. suka kayak novel yang berbasic tentang sekolah, romantis, adventure gitu. Biasanya gitu sih. Kakak berarti rajin juga dong kalau kakak bantu orang tua kakak. Itu yang kakak bantu apa aja kak? Rajin sih bukan rajin ya. Itu namanya kewajiban ngebantu orang tua. Iya sih kewajiban iya. Kalau dalam hal membantu, kebetulan orang tua kakak itu juga buka bisnis, ada usaha, jadi ya ngebantu di usaha itu aja gitu. Ngebantu apa aja kak biasanya? Ya ngebantu apa yang diperlukan dibantu. Contohnya kan itu kan usaha, ngebuka peluang usaha. Ya gimana supaya caranya orang itu masuk dan tertarik dalam usaha itu gitu. Itu biasanya kakak sampai jam berapa tuh bantu orang tua? Abis pulang sekolah langsung ke sana. Ya malam udah pulang sih sekitaran jam 9-an juga. Paling lama jam berapa kak? Paling lama jam 12 kalau lagi rame. Boleh dong kak kasih tahu sama penonton di rumah maupun yang di studio peran apa aja nih yang pernah kakak perankan di dalam seni teater. Mana tahu nih ada yang tertarik karena kak jelasin terus jadi mau masuk ke seni teater. Pernah main visualisasi puisi, drama juga pernah. Baru itu aja sih, cuman lebih kayak bagian produksinya gitu. Bisa dong kakak kasih tips ke penonton supaya masuk ke teater. Tips apa ya? Kalau misalkan nih, itu kan seni teater itu kan termasuk pertunjukan, show live langsung live di depan semua orang gitu kan. Jadi diri sendiri aja, be yourself gitu. Jangan pernah dengar omongan orang. Gimana ya bilangnya? Kita itu nampil untuk diri kita sendiri. Kita itu hanya buat gimana supaya orang itu tertarik dengan penampilan kita. Jadi latihan kita itu nggak sia-sia gitu. Jadi kita bisa menampilkan bakat kita. Kita bisa memberitahu kalau misalkan teater itu juga banyak ilmunya, banyak manfaatnya itu. Orang juga terhibur dalam seni teater juga kan. Dan teater itu nggak ngebosenin, sumpah. Jadi kalau misalkan ada yang niat mau masuk teater, boleh. Aku spill sih lebih bagus masuk teater sih menurut aku ya. Nah kali ini coba dong kakak kasih tips agar lebih bisa percaya diri untuk tampil di depan khalayak atau panggung. Tipsnya kalau aku biasanya di rumah itu berdiri nih depan kaca kan,
berdiri di depan kaca. Nah, lihat, perhatikan, itu diri lo gitu. Jadi kayak jangan malu gitu, untuk nampil di depan orang itu jangan malu. Itu termasuk salah satu latihan gimana kita bisa nampil di depan banyak orang. Jangan lupa smile sih menurut aku kalau misalkan kita nampil gitu. Ini kan kakak kelas 3 nih kan. Iya. Jadi kakak pernah lah ngelatih CA-nya gitu? Pernah ngelatih CA? Oh, ngelatih calon anggota, pernah. Itu kelas berapa kak? Ya calon anggota kebetulan kemarin itu masuk kelas 10, jadi calon anggotanya kelas 10. Susah nggak sih kak ngelatih CA-nya? Dibilang susah ya susah, dibilang enggak ya enggak. Have fun. Orangnya itu kalau misalkan kakak ajarin suka main-main atau gimana? Nggak pernah serius sama kakak atau gimana? Ya pastilah, namanya juga mereka juga kan baru tamatan SMP, masuk ke jenjang yang lebih tinggi ke SMK, baru ngemulai ikut dalam aktivitas-aktivitas, organisasi, pasti ada main-mainnya juga lah, belum serius sekali merekanya. Cuman tergantung kitanya juga sih gimana cara ngelatihnya supaya mereka nyaman gitu. Capek nggak sih kak ngelatih anak CA-nya? Ya capek pasti dong, capeknya pasti. Cuman ya harus terbayar juga capeknya itu dengan kerja keras dan semangat mereka gitu. Ada nggak CA-nya yang bandel dibilangin gitu? Sama sekali nggak bisa dibilangin gitu. Ada nggak? Oh ada, pasti banyak banget pasti. Ya Berapa cuma orang tuh kak? maybe mungkin semua enggak. Memang mereka nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin. Cuman kan ada kalanya kita itu harus dalam mode serius gitu. Ya udahlah. Terus itu kak pernah nggak kak, kan anak teater ini kan kalau misalkan nggak ada yang mau dengerin kakak tuh sakit hati atau gimana sama dia? Sakit hati sih enggak ya, cuman kayak lebih agak sedikit kecewa aja gitu. Ya karena kan orang itu nggak mau dengerin kakak, jadi kak gimana, tetap sabar atau gimana? Iya harus tetap sabar juga lah, namanya juga kita yang lebih tua dari mereka, jadi kakaan mereka, jadi harus bisa lebih ngebimbing mereka lebih baik lagi gitu. Kakak di teater sebagai jadi apa? Aku di teater dapat bagian pelatih dalam latihan gitu. Iya sih kak, kalau motivasi dari Lia itu kakak tetap semangat. Pokoknya kalau misalkan ada anak kelas 10 yang susah dibilangin, ya udahlah kak, biarin aja dulu kan kak. Namanya juga anak kelas 10. Nah, itu tadi motivasi dari bintang tamu kita, guys. Tetap saksikan Seal It pada episode selanjutnya di YouTube BS1 Production jam 20 WIB. Bye bye guys.